Aku menghela napas pelan mendengar pertanyaan Elliot barusan. Elliot mengeluarkan kedua telapak tangannya dari saku celana, lalu melangkah mendekat padaku saat aku sedikit maju untuk berdiri di depan pagar rumah. "Siapa pria itu?" tanya Elliot lagi. "Itu bukan siapa-siapa. Hanya temannya pasienku." Sebelah alis tebal Elliot terangkat, menunjukkan ketidakyakinan atas jawabanku. Biasanya dia selalu sulit diterka, cara tatapnya terhadap sesuatu pun kerap kali tak mudah dipahami maknanya. Namun sekarang, walaupun ekspresinya tetap agak dingin seperti biasa, tetapi sorot mata coklatnya yang tajam itu terang-terangan menunjukkan kesinisan karena rasa tidak suka. "Lagi pula kenapa kau datang ke sini?" tanyaku kemudian sembari membenarkan posisi tas yang tersampir di bahu kiriku. Dengan suara yang datar, aku melanjutkan, "Apakah kau datang karena sudah siap untuk menghargai istrimu? Sudah merasa siap untuk bicara dan menjelaskan semuanya padaku?" Alih-alih menjawab pertanyaan yang aku lontarkan, Elliot justru berkata, "Kau sedang menghindar dari suamimu, lalu kau malah pergi dengan pria lain. Menurutmu itu adalah sikap yang baik, baby?" "Tidak usah berpikiran macam-macam," jawabku singkat. Aku berbalik dan menjulurkan tangan ke arah penyangga pagar rumah ayahku, bermaksud membukanya. Akan tetapi, Elliot memegang lengan kananku dan menahan gerakanku. Dia bahkan dengan mudahnya berhasil membuatku berbalik lagi untuk berhadapan dengannya. Kupikir dia hanya senewan perkara tadi melihatku diantar oleh seseorang. Aku tidak mungkin lupa bahwa suamiku ini adalah pria yang sangat posesif. Dan lagi, walaupun sedang berselisih seperti ini pun aku tetap berusaha bersikap baik, masih berusaha untuk mengerti kegundahan perasaan Elliot. Maka dari itu, meski dengan cara bicara yang agak ketus, aku menjelaskan, aku berpapasan dengannya di Cornell Hill, lalu hujan turun dan dia memberikan tumpangan untukku. Di Manhattan sedang hujan. Dia mantan tunanganmu, Edwin Marcus. Benar, bukan? Kau pikir aku tidak tahu? Aku terdiam sejenak menatapnya. Beberapa saat kemudian, aku sedikit mengernyit dan berkata, "Lantas kenapa?" Bahkan meski dia memang mantan tunanganku, jelas hanya mantan, kan? "Baby, kau mencurigaiku. Kau khawatir karena Edwin adalah mantanku." Aku memotong kalimatnya. Suaraku agak bergetar ketika kedua mataku mulai berkaca-kaca selagi menatapnya lekat. "Tidak usah khawatir, Elliot. Aku bukan kau. Aku tidak terjebak dengan perasaan pada mantan dan masa lalu." Kali ini, Elliot-lah yang terdiam. Tatapannya melunak, bahkan kerutan tegas di keningnya juga memudar setelah kuucapkan kalimat terakhirku barusan. "Lagi pula sudah kubilang, dia adalah teman dari pasienku. Aku hanya berpapasan dengannya saja," sambungku. Setelah berkata begitu, aku membuka pagar rumah dan melangkah masuk. Bahkan kakiku baru berjalan 2 langkah, tetapi tiba-tiba Elliot melewatiku dan berjalan lebih cepat untuk menuju pintu masuk. "Aku ingin bertemu anak-anak," katanya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Menghalangi pun tidak bisa. Selain karena tak mungkin aku melarangnya bertemu dengan anak-anak kami, dia pasti juga tak akan mau dihalangi. "Nyonya, kau sudah sampai." Samar terdengar suara pengasuh yang membukakan pintu. Jarak dari pagar ke pintu masuk memang sedikit jauh, tetapi aku tetap dapat mendengar. Sayangnya, aku masih menutup pagar, sehingga pengasuh pun langsung menyadari bahwa yang sudah sampai di depan pintu masuk adalah Elliot. "Ah, ternyata Tuan Elliot. Apakah?" Pengasuh itu tak sempat melanjutkan kalimatnya, sebab Elliot sudah lebih dulu melenggang masuk tanpa basa-basi. Disusul oleh jeritan kegirangan Evan dan Ervin di dalam rumah yang memanggil, "Ayah." Elliot bertemu Evan dan Ervin, lalu anak-anakku tersebut bermain cukup lama di ruang tengah bersama ayah mereka. Kubiarkan mereka bersama Elliot dulu, sementara aku menyiapkan makan malam.
Ayahku pulang pada pukul 8 malam kurang beberapa menit setelah aku selesai masak, sehingga kami makan malam dengan Elliot juga. Aku tetap tidak mengobrol apa-apa dengan Elliot dan bahkan diam sepanjang makan malam berlangsung. Elliot berbincang dengan ayahku di meja makan, pun juga keasyikan bermain dengan Evan dan Ervin yang sudah tak dia temui 4 hari berturut-turut. Ayahku tentu paham kalau aku dan Elliot memang masih bertengkar, paham pula kalau kedatangan Elliot pasti tiba-tiba. Maka dari itu, ayah tak mengungkit apa-apa. Hingga ketika sudah waktu menunjukkan pukul 9:30, Evan dan Ervin sudah harus tidur. Ayahku berada di ruang kerjanya karena harus mengangkat telepon penting, sedangkan pengasuh telah membawa anak-anak ke kamar yang terletak di lantai atas. Sementara itu, Elliot menghalangiku saat aku akan menaiki tangga. Jelas dia menahan agar aku tidak pergi ke kamar juga, karena dia tahu aku akan pergi ke kamar sebagai bentuk kesengajaan supaya dia pergi dan aku tak perlu berinteraksi dengannya. Langit mendung dari tadi. Kau pulanglah selagi hujan belum turun. Jangan sampai kau kedinginan di jalan malam-malam begini, kataku pada Elliot tanpa menatapnya. Kau mengusirku. Aku bergeming. Keheningan terjalin di antara kami cukup lama. Pandanganku mengarah ke bawah, lantas kulihat sepatu hitamnya melangkah maju untuk mendekat padaku. Aku pun sedikit mendonggak untuk menatap Elliot, hingga akhirnya kurasakan sorot matanya yang memandangiku dengan intens. Tepat saat jarak berdiri kami hanya terpaut 1 jengkal saja, dia menangkup kedua pipiku dan langsung mendaratkan bibirnya tepat di bibirku. Aku terdiam menatap Elliot yang justru memejamkan mata. Bibirnya bergerak melumat bibirku dengan gerakan yang perlahan namun sangat dalam. Tangan kananku menyentuh lengan kiri Elliot. Aku mencengkeram ke meja Elliot ketika lidahnya mulai menyusup di sela ciumannya yang semakin dalam. Beberapa saat kemudian, Elliot menuntunku untuk mundur, sementara dia melangkah maju tanpa sedikit pun menghentikan ciumannya. Dia membuat punggungku menempel pada dinding di dekat tangga, lalu aku tersudutkan olehnya yang masih berada di depanku dan membelenggu ruang gerakku. Setelah sempat merundukkan pandangan, akhirnya kedua mataku pun terpejam. Seiring ciuman Elliot terus menginvasi bibirku, aku mulai membalas ciumannya. Bibir kami beradu dengan sangat intens. Suara samar dari peraduan itu tak sedikit pun mengganggu. Namun tak sampai 1 menit kemudian, gerakan bibir Elliot perlahan-lahan mulai berhenti. "Ayo, pulang," kata Elliot kemudian. Suara baritonnya terdengar pelan dan setengah berbisik, mengingat posisi kami yang masih sangat dekat saat ini. Aku pun mengerjap lambat ketika tatapan kami kembali beradu. Suruh para pengasuh itu untuk mengangkat Evan dan Ervin ke mobil. Kau dan anak-anak harus pulang bersamaku, lanjut Elliot. Kuturunkan kedua tangan Elliot yang sejak tadi menangkup pipiku. Kemudian, aku berkata, tadi saat masih berada di luar rumah, aku sudah bertanya padamu dan kau bahkan belum menjawab. Apa maksudmu? Kau datang menemuiku di sini, lantas mengajakku untuk pulang, apakah karena kau memang sudah siap? Bukankah waktu itu aku bilang padamu untuk jangan menemuiku, kecuali kau sudah siap untuk menjelaskan semuanya? Elliot diam. Aku pun tersenyum getir melihatnya diam begitu. Sekejap kukulung bibirku sendiri yang masih agak basah karena ciuman kami beberapa saat lalu, lantas aku berkata, kelihatannya kau memang belum siap. Kau tidak boleh seperti ini terus, baby. Harusnya aku yang bilang begitu padamu. Pungkasku. Kedua matanya yang menatapku terlihat mulai sedikit memerah dan lebih berair, tetapi dia tetap diam. Aku pun mendorongnya pelan agar dia mundur. Sambil melangkah menuju tangga, aku berkata dengan suara pelan namun tajam, terserah kau saja, Elliot. Jika kau memang masih belum siap, maka pergilah dari sini dan pulang saja sendiri. Jangan temui aku dulu. Sepertinya beberapa hari saja belum cukup bagimu untuk memahami keadaan dan membenahi diri. Pergilah. Ini hari Sabtu.
Kau akan pergi hari ini? Ya, hari Sabtu pun adalah akhir pekan. Semalam kami sempat berpapasan di halaman rumah sakit dan seperti yang tadi kuceritakan, dia memaksaku dengan cara menelepon ibunya. Lalu tadi pagi dia juga sudah mengirim pesan, berkata kalau aku dan ayahku bisa datang ke rumah orang tuanya hari ini usai waktu petang. Mengirim pesan. Dari mana dia dapat nomormu? Dari mana lagi? Tentu dari dokter umum di IGD. Dia yang mengantar pasien paralisis, lalu akulah yang menangani pasien itu. Dokter di IGD mengira dia meminta nomorku untuk keperluan pasien. Dia sungguh tidak tahu malu, gerutu Selena, setelah apa yang terjadi beberapa tahun lalu, sekarang dia membuatmu merasa iba, sehingga mau tak mau kau harus pergi makan malam di rumah ibunya. Kau harusnya membawa batu di tasmu mulai sekarang, lalu kau gunakan untuk memukul kepala Edwin jika kau bertemu dengannya lagi. Aku menghela napas mendengar penuturan Selena. Sembari masih menulis di kertas catatan yang kupegang, aku pun bergumam, begitulah. Astaga. Edwin benar-benar tak tahu malu. Aku tak akan lupa bagaimana waktu itu dia membuatmu menangis sampai matamu bengkak selama 2 hari penuh. Siapa Edwin? Tanya seseorang yang muncul dari arah pintu. Aku pun langsung menoleh, lantas mendapati kalau ternyata itu adalah Keith. Pria berkacamata itu menatapku dan Selena secara bergantian. Dia mengulang pertanyaannya, siapa Edwin? Mantan tunangan Lily. Kau belum tahu? Ya. Dulu sebelum menikah dengan Elliot, Lily sudah punya tunangan dan calon suami. Tapi, pernikahannya gagal karena tunangannya itu selingkuh, jawab Selena. Keith tampak terdiam. Pandangannya mengarah padaku, tetapi raut wajahnya mendadak terlihat sangat datar setelah mendengar apa yang Selena katakan. Aku juga hanya diam saja. Sempat mendelik tajam pada Selena, sebab aku tak setuju Selena menceritakan tentang itu pada Keith di sini. Bukan apa-apa, dia menyebutkan tentang pernah gagal menikah, secara frontal di dalam ruangan residen bedah saraf, dan itu membuatku merasa malu. Tak hanya malu pada Keith yang harfiahnya adalah seniorku, tetapi juga malu pada satu orang rekanku yang sedang berada di ruangan ini juga. Karena tak mau terus-menerus membahas Edwin, aku pun segera memberitahu Keith tentang catatan pasien yang tadi pagi aku periksa atas permintaannya. Aku juga berbincang dengannya setelah dia menyuruhku untuk memberitahu perubahan jadwal operasi kepada keluarga salah satu pasien yang akan dioperasi esok hari. Bagaimana dengan Tuan Harrison? Tadi pagi aku akan memeriksanya, tapi dokter di unit kejiwaan berkata kalau mereka sedang melakukan penanganan karena Tuan Harrison mengamuk lagi, tanya Keith kemudian. Sudah kuperiksa 1 jam yang lalu, jawabku, ada sedikit masalah pada bekas operasinya. Tapi, hanya pendarahan kecil saja. Itu pun terjadi saat dia mengamuk karena dia merasa perbannya mengganggu. Aku juga sudah mengatasi itu. Keadaannya akan segera membaik. Oh, baguslah. Biar nanti aku ke kamar rawatnya untuk memastikan lagi, gumam Keith. Aku tersenyum sembari mengangguk padanya. Dan omong-omong, pihak rumah sakit sudah memberitahu bahwa Tuan Harrison tak bisa dirawat di sini lebih dari 4 minggu. Biaya pengobatan yang ditanggung Yayasan Bantuan hanya cukup maksimal sampai 4 minggu saja. Apakah itu artinya? Benar, Tuan Harrison harus keluar dari Cornell Hill kurang dari 1 minggu lagi. Kita tak bisa melakukan tindakan apa-apa tanpa izin dari keluarganya. Tapi jika kondisi Tuan Harrison masih buruk saat sudah waktunya keluar, lalu keluarganya masih belum mengonfirmasi sama sekali, kemungkinan Tuan Harrison akan dibawa oleh petugas dinas sosial dan dipindahkan ke rumah sakit jiwa atau panti jompo yang dikelola oleh pemerintah. Itu belum pasti, karena membawa ke panti jompo pun tetap butuh biaya. Begitu, ya. Gumamku seraya menghela napas panjang. Waktu itu Elliot memukul Tuan Harrison. Walaupun aku tak tahu apa masalahnya,
Tapi itu artinya Elliot mengenal Tuan Harrison, kan? Dia pasti juga mengenal keluarganya. Tidak bisakah kau meminta Elliot untuk membantu menghubungi keluarga Tuan Harrison? Tutur Keith. Aku terdiam. Tadi pagi aku sudah menemui dokter umum dan perawat yang bertugas di bagian administrasi rumah sakit. Aku berkata kalau aku ingin menghubungi polisi yang pertama kali membawa Tuan Harrison ke sini, karena polisi itu pula yang menyampaikan soal identitas asli Tuan Harrison. Aku bicara pada polisi itu. Katanya, Tuan Harrison sudah bercerai dengan istrinya sejak 7 tahun lalu, dan dia tak punya anak. Satu-satunya keluarga yang Tuan Harrison miliki adalah kakak laki-lakinya yang punya seorang istri dan 1 orang anak laki-laki. Kemarahan Elliot ketika melihat Tuan Harrison, perilaku Tuan Harrison yang sempat mengamuk sambil menyebut, wanita itu, dan bunuh diri, serta beberapa informasi tentang keluarga Tuan Harrison di Florida yang kudapatkan dari polisi. Semua itu membawaku pada kesimpulan bahwa sepertinya, Harrison Gill Anderson memang adalah orang yang memperkosa Lily Anderson sekitar 16 tahun yang lalu. Polisi mengatakan bahwa kakaknya Tuan Harrison hanya memiliki 1 anak laki-laki, mungkin karena anak yang satu lagi adalah Lily Anderson yang sudah lama tewas. Perbuatan Tuan Harrison kepada seorang wanita muda tak bersalah sampai wanita itu tewas bunuh diri, jelas adalah fakta yang menyulitkan. Wanita muda itu bahkan adalah keponakannya sendiri. Lagi-lagi kusebutkan, sebagai sesama wanita, tentu aku merasa sangat prihatin atas kejadian itu dan turut sakit hati membayangkan insiden yang menimpa Lily Anderson. Akan tetapi, aku dokter di sini. Aku punya kode etik yang membuatku tidak boleh membawa urusan personal pasien dalam penanganan. Maka dari itu, sejak tadi pagi menghubungi polisi, aku memang sudah terpikir untuk meminta bantuan Elliot. Maksudku, meminta bantuan agar dia menghubungi keluarga Tuan Harrison di Florida. Tapi itu baru di pikiranku saja dan aku masih bingung. Sebab, aku dan Elliot bahkan masih pisah atap. Bagaimana aku bisa meminta bantuannya secara tiba-tiba tentang hal seperti ini? Bantuan yang kubutuhkan pun berhubungan dengan seseorang yang membuat kami berselisih paham, pun juga bantuan untuk orang yang dia pukuli dengan penuh dendam hari itu. Kemarin malam Elliot datang ke rumah ayahku. Setelah perdebatan kecil yang sempat terjadi selepas kami berciuman, aku langsung pergi ke kamar dan tidur bersama anak-anakku. Aku tak keluar kamar sampai pagi hari tadi. Dan begitu aku keluar, aku tak melihat ada Elliot sama sekali. Padahal kupikir, dia akan menginap juga karena bersikukuh memaksaku pulang bersamanya. Hari ini adalah hari Sabtu. Besok aku libur dan pastinya ingin bersama anak-anakku saja seharian. Karena itulah, makan malam di rumah orang tua Edwin, dilakukan hari ini. Tadi pagi aku sudah bilang tentang makan malam itu pada ayahku. Beruntungnya, hari ini ayah memang tidak sibuk setelah jam makan siang. Ayah mau menyempatkan diri untuk makan malam bersama orang tua Edwin yang sudah lama tidak dia temui juga. Jadi, nanti sore setelah pekerjaanku selesai, ayah akan menjemputku dan kami pergi bersama ke rumah orang tua Edwin. Saat jam istirahat tadi siang pun aku sudah berkali-kali menatap layar ponselku, menimang-nimang kalimat untuk mengirim pesan pada Elliot. Dia tetap harus tahu bahwa aku dan ayahku akan pergi makan malam bersama. Bahkan meski aku tidak dapat memastikan bagaimana reaksinya, setidaknya aku harus bilang. Tapi entah mengapa, aku ragu-ragu untuk memberitahu. Lily, kenapa kau melamun? Tegur Selena sembari menepuk-nepuk bahuku. Aku pun segera tersadar. Sama sekali tak kusadari kalau ternyata aku sudah berdiam diri setelah beberapa menit yang lalu mengobrol dengan Keith tentang Tuan Harrison. Kau baik-baik saja? Selena kembali bertanya. Ya, tentu. Aku mengangguk. Karena waktu sudah menunjukkan 2:30, Keith menyuruhku untuk ikut dengannya ke ruang konsultasi pasien.
Ada beberapa pasien KIT yang sudah dijadwalkan konsultasi sampai sore nanti, sehingga aku pergi bersamanya untuk membantu. Sekitar pukul 5 sore lewat 20 menit, akhirnya aku baru bisa keluar dari rumah sakit. Sudah kukirimkan pesan kepada pengasuh Evan dan Ervin, memberitahu bahwa aku dan ayahku akan pulang terlambat. Aku melangkah meninggalkan lobi sembari membenarkan bagian lengan dari kemeja berbahan satin yang kupakai. Aku juga memegang ponselku, sibuk membaca ulang pesan yang akan kukirim pada Elliot tentang makan malam itu. Kirim sekarang, Lily. Ini hanya makan malam biasa. Ayah pun juga akan bertemu dengan teman lamanya, gumamku pada diri sendiri. Setelah menggigit bibir bawahku untuk melampiaskan rasa gugup, akhirnya aku menekan tombol kirim di ponselku. Aku sudah berada di halaman rumah sakit tepat setelah pesan itu terkirim. Dan tak butuh waktu lama bagiku untuk melihat keberadaan mobil ayahku. Mobil itu terparkir di sisi dekat pintu masuk area parkir. Aku tahu itu adalah mobil ayahku karena aku mengenali nomor platnya. Stiker kecil di bagian belakang mobil putih itu pun berbentuk logo perusahaan ayahku, sehingga aku tahu dengan mudah. Aku segera melangkah ke sana, lalu membuka pintu depan untuk langsung masuk. Baru saja aku duduk dan menutup pintu, begitu aku menoleh ke samping, aku terkejut. Karena ternyata yang duduk di kursi kemudi bukan ayahku, tapi Elliot. Elliot. Aku mendelik kaget. Sambil menatap sekeliling isi mobil, aku bertanya, apa yang kau lakukan di mobil ayahku? Suamiku yang mengenakan jas hitam itu tersenyum. Ayahmu mengizinkan agar aku saja yang memakai mobilnya untuk menjemputmu. Aku terdiam. Pakai sabuk pengamanmu. Kita berangkat sekarang. Makan malam bersama orang tua mantan tunanganmu, kan? Ucapnya dengan enteng, di mana alamat rumahnya? Kakau. Dari mana kau tahu? Aku baru saja mengirim pesan padamu 2 menit yang lalu. Apakah ayahku sudah memberitahumu? Aku sudah tahu sebelum ayahmu memberitahu. Lalu, dari mana kau tahu? Elliot menjulurkan tangan kanannya untuk menyentuh puncak kepalaku. Sambil mengusap-usap rambutku seperti yang sering dia lakukan, dia tersenyum miring dan berkata, kenapa kau lugu sekali, baby? Mata dan telinga suamimu bisa ada di mana-mana.